Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo semuanya, kembali lagi masih bersama saya di Kita Film, channel yang membahas alur cerita film baik dari dalam ataupun luar negeri. Nah, di video kali ini saya agak nyantai aja ya guys ceritanya, biar nggak kayak orang lagi kampanye ya. Oke guys, di video kali ini saya akan membahas alur cerita film horor Korea yang berjudul Lingering Hotel League. Tapi seperti biasa ya, sebelum kita ke alur ceritanya, silahkan di subscribe dulu yuk buat teman-teman. Buat dulur-dulur yang belum subscribe, ayo silahkan di subscribe dulu. Film diawali di sebuah panti asuhan. Seorang perempuan yang bernama Yumi terpaksa harus menitipkan adik tirinya yang bernama Jiyu di panti asuhan karena orang tuanya telah bercerai saat Yumi masih kecil. Dan 5 tahun yang lalu ibunya telah meninggal dan sang ayah juga menghilang. Hari itu Yumi menjemput adiknya untuk dititipkan kepada teman mendiang ibunya. Di perjalanan, Yumi melihat seorang perempuan di pinggir jalan, tapi dia langsung terkejut karena melihat kepala perempuan itu tiba-tiba copot. Yumi yang terkejut langsung turun dari mobil dan mencari perempuan itu. Tapi setelah berkeliling, ternyata perempuan itu tidak ada dan Yumi hanya menemukan bangkai seekor burung gagak. Yumi dan adiknya akhirnya sampai di rumah teman ibu mereka yang bernama Kyung Sun. Dia memiliki sebuah hotel dan Yumi sementara akan menitipkan adiknya di situ sampai dia mendapatkan pekerjaan. Awalnya Yumi akan langsung pergi setelah mengantar adiknya, tapi Kyung Sun memintanya untuk menginap beberapa hari dan membantu Jiyu beradaptasi. Yumi sedang berada di kamar 405, tempat dia dan ibunya dulu menginap di hotel itu saat adiknya masih bayi. Boneka dan barang-barangnya dulu juga masih tersimpan di dalam lemari. Dia lalu meminta agar Jiyu jangan datang ke kamar itu lagi. Yumi akhirnya akan menginap di situ selama beberapa hari untuk menemani adiknya. Jiyu mengajak kakaknya untuk bermain petak umpet. Yumi lalu kebingungan mencari adiknya dan bertemu dengan pegawai hotel yang bernama Yerin. Tapi sikap Yerin sangat dingin saat Yumi bertanya apakah Yerin melihat adiknya. Jiyu yang sedang bersembunyi langsung ketakutan karena dia bertemu dengan seorang perempuan yang berpakaian seperti pegawai hotel. Sementara itu, Yumi sedang mencari adiknya di lantai bawah dan melihat ada hantu perempuan. Keesokan harinya, Yumi dan Kyung Sun sedang di ruang tamu bersama adik Kyung Sun yang bernama Detektif Oh. Detektif Oh lalu menitipkan selebaran tentang seorang perempuan yang hilang beberapa hari yang lalu. Yumi dan Jiyu sedang di taman bermain yang terletak tidak jauh dari hotel. Yumi lalu heran saat dia melihat adiknya sedang berbicara dengan kuda-kudaan kosong di sebelahnya. Jiyu berkata kalau tadi dia berbicara dengan seorang perempuan. Dan perempuan itu berkata kalau dia menyukai Jiyu dan ingin bermain dengannya. Hal aneh lainnya terjadi saat Yumi sedang bermain dengan Jiyu. Tiba-tiba Yumi melihat ada bayangan seorang perempuan. Saat Yumi membuka penutup matanya, dia tiba-tiba berada di jalanan yang gelap. Dia lalu melihat sebuah halte dan sosok hantu perempuan lagi. Saat sadar, Yumi sedang di ruang tamu dan bertemu dengan Yerin. Yerin kemudian berkata kalau sebenarnya ada yang gak beres dengan hotel itu. Dia lalu bercerita kalau di kamar 405 dulu ada seorang pegawai hotel yang meninggal bunuh diri dan menjadi hantu penghuni kamar itu. Dan pegawai yang dimaksud oleh Yerin ternyata adalah ibu Yumi. Yumi segera kembali ke kamarnya. Dia lalu melihat ada gambar yang aneh di dalam lemari. Di gambar itu terlihat ada beberapa perempuan yang masuk ke dalam lubang hitam. Yumi masuk ke dalam kamar 405 untuk mencari adiknya. Dia lalu melihat kepala bonekanya yang telah putus. Jiyu berkata kalau hantu kelinci yang telah merobek kepala boneka itu. Yumi lalu terdiam saat adiknya berkata kalau ada perempuan yang tinggal di kamar 405. Dan perempuan itu sedang berdiri dan tertawa di belakang Yumi. Yumi dan ibunya tinggal di hotel itu sejak dia SMA. Tapi sejak bercerai, ibunya menjadi stres yang semakin hari menjadi semakin parah. Yumi pun lalu terpaksa meninggalkan ibunya karena dia tidak ingin terus bertengkar dengan ayah dan neneknya. Kyung Sun meminta agar Yumi mau tinggal di situ dan membantunya menjalankan hotel. Keesokan harinya, Detektif Oh datang ke hotel karena Yerin dan Jiyu tiba-tiba menghilang. Yumi pergi ke kamar Yerin untuk mencari adiknya. Dia lalu melihat ada seutas tali dan ternyata Yerin telah mati bunuh diri. Yumi sedang di kantor polisi.
Detektif Oh tidak percaya dengan yang dikatakan Yumi kalau adiknya hilang karena dibawa oleh arwah ibunya. Dia menganggap kalau Yumi sedang berhalusinasi dan depresi. Saat sedang di jalan, Yumi bertemu dengan seorang anak laki-laki yang tiba-tiba berkata kalau dia tahu kalau Yumi sedang mencari adiknya. Anak laki-laki itu kemudian ikut ke hotel bersama Yumi. Dia lalu menutup matanya yang masih bisa melihat dan mulai mencari Jiu. Ternyata anak laki-laki itu memiliki indera keenam alias indigo. Dia lalu berkomunikasi dengan arwah yang sedang membawa Jiu. Arwah itu merasa terganggu dan menyerang anak laki-laki itu. Yumi kemudian melihat ada hantu perempuan yang sedang menangis dengan kepalanya yang putus. Anak laki-laki itu menyuruh Yumi agar segera pergi dari situ sebelum semuanya bertambah buruk. Yumi sedang melihat foto masa kecilnya bersama Kyungsun dan putranya yang bernama Sang-woo. Tiba-tiba foto di atas tempat tidurnya terjatuh dan Yumi melihat ada sesuatu di tembok di balik foto itu. Dia kemudian segera pergi ke tempat di mana ibunya dulu sering berada di sana. Ternyata di situ dia menemukan selebaran seorang perempuan yang hilang. Perempuan itu bernama Eun-kyung. Yumi kemudian pergi ke rumah Eun-kyung dan menemui ayahnya. Ayah Eun-kyung berkata kalau anaknya menghilang 5 tahun yang lalu dan masih belum ditemukan sampai sekarang. Ternyata ayah Eun-kyung mengenal Sang-woo. Dia berkata kalau setelah kembali dari luar negeri, Sang-woo menjadi gila dan bunuh diri. Mendengar itu, Yumi sangat terkejut karena Kyungsun berkata kalau Sang-woo sedang sekolah di luar negeri. Dia merasa kalau perempuan itu sedang menyembunyikan sesuatu. Yumi kembali ke hotel dan pergi ke kamar Kyungsun. Dia lalu melihat Kyungsun memasang 4 CCTV di tempat yang berbeda. Yumi kemudian pergi ke salah satu tempat itu, yaitu sebuah ruangan di bawah tanah. Sementara itu, detektif Oh datang ke hotel untuk mencari kakaknya. Seperti diberi sebuah petunjuk, pintu menuju ruangan bawah tanah tiba-tiba terbuka sendiri. Yumi sampai di sebuah ruangan yang sangat rapi di bawah tanah. Dia lalu menemukan mayat seorang pria yang wajahnya ditutup dengan topeng kelinci. Mayat pria itu adalah Sang-woo. Dan tidak berapa lama, detektif Oh lalu datang. Mereka berdua tiba-tiba mendengar ada suara aneh. Ternyata itu adalah Jiu yang sedang membenturkan kepalanya ke tembok. Yumi segera menghentikan Jiu dan detektif Oh lalu menemukan ada sebuah ruangan di balik tembok. Dan mereka berdua lalu terkejut karena ada beberapa mayat yang disembunyikan di balik tembok. Kyungsun tiba-tiba datang dan membunuh adiknya sendiri. Kyungsun lalu menahan Yumi dan Jiu. Yumi heran karena Kyungsun menganggap kalau putranya masih hidup. Dan ternyata ibu Yumi tidak mati bunuh diri, tapi Kyungsun yang telah membunuhnya. Saat itu ibu Yumi melihat Kyungsun telah membunuh Eun-kyung. Dan sejak kejadian itu dia menjadi depresi dan ketakutan. Merasa dalam bahaya, Kyungsun lalu membunuh ibu Yumi dan membuatnya seolah-olah dia mati bunuh diri. Kyungsun membius Yumi dan meletakkannya di depan mayat Sang-woo. Dia akan melakukan sebuah ritual. Tapi Yumi tiba-tiba sadar karena mendengar suara ibunya yang menyuruhnya untuk segera bangun. Yumi, bangun. Kurang lebih seperti itu ya. Diam-diam Yumi mengambil vas bunga dan memukul Kyungsun. Das! Yumi segera pergi melepaskan Jiu dan akan pergi dari situ. Tapi Kyungsun tiba-tiba menyerang mereka. Yumi menyuruh Jiu agar segera berlari pergi dari situ. Sementara dia akan menghadapi Kyungsun. Saat Yumi sedang berada dalam bahaya, tiba-tiba arwah ibunya menggerakkan jepit rambut yang selalu dibawa Jiu. Dan Yumi lalu berhasil menghabisi Kyungsun. Yumi dan adiknya akhirnya berhasil selamat dan pergi dari hotel itu. Dan film pun berakhir. Oke guys, gimana? Serem gak? Kalau menurut saya sih seremnya di awal aja ya film ini ya. Kalau udah tengah ke belakang udah biasa. Tapi gimana lagi, saya udah terlanjur nonton, mau gak mau harus sampai habis ya. Oke guys, itulah tadi alur cerita sebuah film horor Korea yang berjudul Lingering Hotel League. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Dan sekali lagi saya ingetin ya, buat yang belum subscribe, ayo silakan di subscribe dulu biar gak ketinggalan video alur cerita film berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.